Dua Tasik. Mangga dua Tasik. Nobar ini. Di SMK 2 Tasik. Pekanbaru. Ya, Pekanbaru. Ya. 2 Tasik dulu. Masuk. SMK 2 Tasikmalaya. Masuk. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami mau bertanya dua pertanyaan. Yang pertama adalah tentang prakerin atau yang istilah sekarang adalah PKL. Yang kedua adalah tentang guru KWU yang akan mengajar pada mata pelajaran PKK atau produk kreatif. Nah, sementara ini untuk prakerin atau PKL itu kan tidak masuk dalam struktur kurikulum, tetapi harus dilaksanakan. Bahkan ke depannya ini 6 bulan, ada yang sampai 12 bulan untuk yang 4 tahun. Bagaimana mungkin implementasinya ya, untuk pembelajaran semacam untuk muatan wilayah, kemudian muatan nasional pada saat pelaksanaan PKL. Mungkin perlu panduan lebih lanjut Pak barangkali. Selanjutnya untuk guru-guru KWU yang akan ditugaskan untuk mengajar di PKK itu masih ragu-ragu, barangkali nanti tidak linear pada saat pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Yang pertama tentang praktek kerja lapangan itu dilaksanakan di semester 4 atau di semester 5 atau di keduanya. Jadi bisa dilaksanakan 6 bulan atau 1 tahun juga untuk yang kelas untuk yang SMK 4 tahun. Jadi dipadatkan proses pembelajarannya, atau bisa juga bersamaan itu semester 4 dan 5 3 bulan. Tapi minimal itu dilaksanakan selama minimal 6 bulan. Oke, kemudian yang kedua tentang KWU. Ya, tadi yang pertama ada beberapa alternatif, Pak. Jadi ada beberapa alternatif untuk mengajar KWU. Kemudian Bapak tadi tentang linearitas. Ini memang kami Direktorat PSMK dengan Ditjen GTK itu sedang dalam tahap proses revisi Permen 46 tentang linearitas guru, Pak. Jadi konsepnya di dalam program keahlian bisa mengajar beberapa kompetensi keahlian, kemudian pemetaan mapel, Pak. Jadi nanti ekstrimnya itu adalah apabila mapelnya itu bersamaan, itu bahkan bisa mengajar di beberapa kompetensi keahlian, program bahkan keahlian. 3, alternatifnya adalah bagi guru untuk mendapatkan reward itu dalam bentuk tadi itu Pak, berdasarkan Permen 15 tahun 2018. Jadi tentang ekivalensi, Pak. Boleh sebagai wali kelas, boleh sebagai pembimbing ekstrakurikuler, barangkali juga sebagai wakil kepala sekolah, dikurangi 12 jam, kepala jurusan dan lain-lain, Pak. Gitu, Pak ya? Atau barangkali Bapak dari Ditjen GTK atau Dapodik, monggo silakan. Oh, Pak Habib, monggo silakan Pak Habib. Ya, mohon izin Bapak Ibu, saya mau mencoba sedikit menjelaskan tentang pembagian PKK. Ini saya mohon izin dengan Bapak Dadan dari Dapodik. Salah tolong dibenerin Pak Dadan. Jadi memang mapel PKK ini tadi seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, itu ada 3 skema. Itu yang pertama adalah full,
mapel PKK itu bahwa diajar seluruhnya oleh guru KWU atau guru produktif. Itu skema yang pertama. Terus yang kedua itu kelasnya dipecah. Jadi pecah rombel namanya. Nanti saya jelaskan bagaimana pecah rombel. Jadi dipecah. Jadi satu kelas itu dipecah 2 kelas, praktik. Jadi bisa KWU dan produktif. Jadi 2 guru itu mengajar di satu kelas tapi kelasnya pecah gitu. Terus kemudian yang skema yang ketiga itu dipecah kelas juga, tapi kelasnya bukan praktik. Jadi teori dan praktik. Itu porsinya 30% itu teori, sisanya itu praktik 70%. Nanti saya jelaskan seperti apa. Ini sekarang saya sudah tampilkan ke Bapak Ibu semua. Ini panduan Dapodik 2018A ini. Nanti kalau mau membaca lebih detail nanti Bapak Ibu download saja gitu di websitenya Dapodik Dasmen, ketik aja gitu. Panduan Dapodik 2018A ini nanti keluar. Saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana pembagian kelas. Sebenarnya ini nggak berlaku untuk kelas KU ya. Ini berlaku untuk semua mapel yang berada di kelompok C2, C3. Dan ada juga nanti kita mulai pelajari dari sekarang ya. Di sini ketentuan. Rombel praktik dapat digunakan untuk mengakomodir mapel kejuruan diajarkan oleh 2 guru dengan kelompok belajar yang berbeda. Terus kemudian satu rombel reguler hanya boleh dibagi menjadi 2 rombel praktik maksimal ini. Terus satu orang guru tidak boleh mengajar pada mata pelajaran yang sama pada rombel praktik dengan rombel reguler. Misalnya gini, saya guru elektro gitu, saya mecah kelas menjadi 2 kelas praktik, tapi dua-duanya saya ngajar, itu nggak boleh begitu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada contoh kasusnya seperti ini. Terus kemudian ketentuan berikutnya, ini anggota rombel praktik hanya berasal dari satu rombel reguler induk dengan jumlah anggota minimal 10 siswa kalau dipecah, berarti kan maksimal 20 ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian JJM mapel di rombel praktek merupakan sisa jam dari rombel reguler yang boleh ditambah. Ini maksimal 4 jam Bapak Ibu. Jadi rombel yang bisa dipecah jadi kelas praktik itu minimal 4 jam. Kalau di bawah itu nggak bisa dipecah Bapak Ibu ya. Ini nanti coba dibaca lagi. Ini saya coba menjelaskan sekilas gitu. Nah di sini yang berikutnya ini rombel teori praktik. Kalau rombelnya satu rombel dipecah jadi 2 rombel gitu. Teori praktik. Nah ini syaratnya ini mesti 30% teori. Nah, baru yang 7%-nya praktek. Nah, ini jadi satu kelas boleh diajarkan oleh 2 guru gitu ya. Guru teori dan guru praktek. Ya, guru teorinya dapat 30% jamnya. Nah, guru prakteknya dapat 70%. Ini apa namanya? Iya, 75. Kita langsung ini aja Bapak Ibu ya. Kita coba studi kasus ya. Ini yang pertama. Ini kasus yang pertama, satu mapel diajar oleh satu orang guru. Ini gurunya ngajarin teori dan praktek ya, udah nggak usah dipecah gitu kalau gitu ya. Karena cuma satu guru, jadi rombel itu nggak perlu dipecah, cukup satu guru aja gitu, dan nggak perlu dibagi juga kelasnya. Terus kasus yang kedua, ini satu mapel diajar oleh guru A dan B gitu. Nah ini ada contohnya juga, ini misal mapel dengan JJM maksimal 6, ini bisa dipecah jadi 2 gitu, dan dapatnya juga sama gitu, tapi asalkan ini kelas praktik gitu, rombel praktik. Ini namanya rombel praktik, ini pecah kelas praktik, kalau yang kasus kedua ini. Jadi sama porsinya dapat 6. Jadi saya punya siswa 20 siswa gitu, satu kelas ada 20 siswa, terus dipecah jadi 2 rombel jadi 10 jamnya sama dapatnya gitu. Terus kemudian kasus yang ketiga, nah ini apa namanya 30%, 70%. Enggak, ini masih di rombel praktik Bapak Ibu. Jadi rombel praktik itu bisa dipecah, bisa diajar oleh 3 guru dengan mekanisme seperti ini. Jadi satu mapel, misalnya jamnya 6 diajar oleh 3 guru. Satu guru teori, nah masih ada guru teorinya ini ya. 30%. Dapat 2 jam karena tadi kan kena peraturan 30% itu teori gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang bisa dipecah itu yang prakteknya.
Nah, prakteknya boleh dipecah oleh 2 guru. Jadi ada 3 guru A, B, C. Guru A ngajar teori. Nah, sisa dari teori itu kan masih ada, tadi jamnya 6, masih ada 4 jam. Nah, itu yang bisa dipecah jadi 2 gitu, oleh guru praktik. Jadi guru BC kebagian gitu dari sisa jam itu. Dan porsinya sama, 4-4 gitu. Nah, terus kemudian, nah kasus yang ketiga, ini skema yang ketiga saya bilang. Ini satu mapel bisa kombinasi 2 guru. Jadi satu mapel diajar oleh 2 guru, satu guru A, guru B. Guru A itu teori. Nah, ini pembagian kasus KWU gitu. Ini guru teori bisa diampu oleh jam teori gitu ya, bisa diampu oleh guru KWU, sedangkan guru jam produktifnya bisa diajar oleh guru produktif gitu Bapak Ibu. Jadi ini sesuai dengan skema yang ketiga tadi, seperti yang pertama dijelaskan oleh Pak Pitoyo gitu. Jadi satu mapel diajar oleh 2 guru dengan pembagian 30% itu teori, 70%-nya praktik, seperti itu kurang lebih. Nanti Bapak Ibu coba buka-buka lagi gitu, download ini panduan aplikasinya. Nanti coba dipelajari tentang mekanisme pembuatan kelas praktik, teori dan praktik pecah kelas. Nah mestinya kalau udah seperti ini nggak ada lagi gitu ya guru praktik gitu yang kurang jam gitu, kurang Guru produktif. ya guru produktif gitu, guru C3 ya produktif lah. Kurang jam itu sudah mustahil gitu ya, kecuali memang nggak linear, jelas nggak linear gitu. Guru agama ngajar di pertanian itu jelas nggak linear gitu. Jadi ini tolong nanti Bapak Ibu dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi. Ini untuk jadi tadi pertanyaannya apakah Hitapodik bisa? Ini sudah tahun lalu Bapak Ibu, tahun 2017 ini sudah di launching. Jadi pertanyaannya bisa Bapak Ibu dengan mekanisme seperti ini, pembagian jam di KWU, PKK, mapel PKK. Itu Bapak Pitoyo, terima kasih.